Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilkis Kanaya Setiawan dari 10 MIPA 4 nomor absen 8. Di versi kali ini saya ingin mengidentifikasikan tanaman monokotil, dikotil, dan biji terbuka atau gymnospermae. Yang pertama ada anggrek. Anggrek merupakan salah satu tumbuhan berbunga monokotil dengan anggota jenis terbanyak. Jenis-jenisnya tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah subpolar. Meskipun sebagian besar anggotanya ditemukan di daerah tropika, kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, terutama yang berasal dari daerah tropika. Anggrek di daerah beriklim sedang biasanya hidup di tanah dan membentuk umbi sebagai cara beradaptasi terhadap musim dingin. Ciri-ciri anggrek yaitu yang pertama, batangnya berluas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah atau anggrek tanah, batangnya pendek dan cenderung menyerupai umbi. Yang kedua, ada daun anggrek biasanya oval memanjang dengan tulang daun memanjang pula, khas daun monokotil. Yang ketiga, bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi penciri yang membedakan dari anggota suku lain. Bunga-bunga anggrek tersusun majemuk, muncul dari tangkai bunga yang memanjang, muncul dari ketiak daun. Yang keempat, bunganya simetri bilateral. Yang kelima, buah anggrek berbentuk kapsul yang berwarna hijau dan jika masak mengering dan terbuka dari samping. Dan yang terakhir, akarnya serabut dan tidak dalam. Perkembangbiakan tanaman anggrek secara vegetatif dilakukan dengan cara mengambil sedikit bagian dari tanaman induknya lalu ditanam melalui kultur jaringan, pemisahan rumpun, pencakokan, dan keiki. Meskipun tumbuh pada tempat yang jauh, umumnya cara berkembang biak tanaman bunga anggrek secara vegetatif ini banyak menghasilkan sifat yang sama dengan induknya. Proses perkembangbiakan generatif anggrek bisa terjadi dengan penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, maupun penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah proses penyerbukan yang terjadi bila benang sari yang jatuh pada kepala putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah tanaman mangga. Berikut klasifikasi dari pohon mangga yang termasuk ke dalam tanaman dikotil. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pohon mangga melalui aplikasi. Morfologi dari tanaman mangga yaitu yang pertama, daun tanaman mangga. Daunnya sendiri berwarna hijau, berselang-seling, dan mempunyai bentuk oval dengan runcing pada ujungnya. Pinggiran daunnya bergelombang dengan panjang daun sekitar 10-35 cm dan lebar 5-16 cm, tergantung varietas. Yang kedua ada bunganya. Bunganya sendiri mempunyai bentuk bulir ujungnya dengan panjang 1-1,5 cm. Ukuran bunga mangga sangat kecil dan berwarna putih, dengan mempunyai 5 kelopak yang memanjang sekitar 5-10 mm. Apabila kelopak bunga mangga rontok, buah mulai akan matang setelah 3-6 bulan. Selanjutnya ada akar tanaman mangga. Perakaran pohon mangga mempunyai akar tunggang dengan mempunyai cabang pada akarnya. Selanjutnya batang tanaman mangga. Batang pohon mangga berkayu dengan kulit batang pohon mangga tebal dan kasar, dan berwarna coklat gelap hingga abu-abu kehitaman. Cara berkembang biaknya yaitu pohon mangga berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Manfaat dari tanaman mangga yang pertama menjaga kesehatan mata, kedua mencegah kanker, ketiga menjaga kesehatan kulit dan rambut, dan yang terakhir meningkatkan daya tahan tubuh. Jenis-jenis dari mangga yang pertama ada mangga mana lagi, yang kedua mangga arum manis, yang ketiga mangga apel, dan yang keempat mangga alpukat. Yang terakhir adalah tanaman melinjo. Tanaman melinjo adalah tanaman biji terbuka atau bisa disebut gymnospermae. Bentuk pohon melinjo berumah dua atau dioecious, yaitu ada individu jantan dan betina. Tanaman melinjo dapat tumbuh mencapai 100 tahun lebih dan setiap panen raya maupun menghasilkan melinjo sebanyak 80-100 kg. Bila tidak dipangkas bisa mencapai ketinggian 25 meter dari permukaan tanah. Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif atau vegetatif, yaitu cangkokan, okulasi, penyambungan, dan stek. Melinjo dapat ditemukan di daerah yang kering sampai tropis. Untuk tumbuh dan berkembang, melinjo tidak memerlukan tanah yang bernutrisi tinggi atau iklim khusus. Melinjo dapat beradaptasi dengan rentan suhu yang luas. Hal inilah yang menyebabkan melinjo sangat mudah untuk ditemukan di berbagai daerah, kecuali daerah pantai karena tumbuhan ini tidak dapat tumbuh di daerah yang memiliki kadar garam yang tinggi. Manfaat melinjo yaitu yang pertama, kayunya dapat dipakai sebagai bahan papan dan alat rumah tangga sederhana.
Yang kedua, daun mudanya disebut sebagai so dalam bahasa Jawa, digunakan sebagai bahan sayuran, misalnya pada sayur asam. Yang ketiga, bunga dan bijinya yang masih kecil-kecil maupun yang sudah masak dijadikan juga sebagai sayuran. Yang keempat, biji melinjo juga menjadi bahan baku emping. Kulitnya bisa dijadikan abon kulit melinjo. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melinjo memiliki senyawa antioksidan dan aktivitas antioksidan ini diperoleh dari konsentrasi protein yang tinggi. 9-10% dalam tiap biji melinjo yang sangat amat bagus untuk membasmi radikal bebas penyebab berbagai macam penyakit. Berikut adalah morfologi tanaman melinjo. Akar pada tanaman melinjo ini adalah akar tunggang yang mampu menembus tanah sedalam 3-5 meter. Akar tanaman ini memiliki fungsi yang sama dengan akar-akar dari tanaman lainnya, yaitu untuk membantu tanaman melinjo dapat berdiri tegak dan juga untuk membantu tanaman ini menyerap air serta unsur hara yang ada di dalam tanah. Sistem percabangan dari tanaman melinjo adalah monopdial, yaitu batang pokok terlihat jelas karena lebih besar dan lebih panjang pertumbuhannya dibandingkan dengan cabang. Untuk daun tanaman ini adalah daun tunggal yang berbentuk oval dan terdiri dari tangkai daun dan helaian daun, tetapi daunnya merata. Duduk daun berhadap-hadapan dan tulang daunnya menyirip. Apabila daun melinjo ini sobek, maka akan terlihat serabut halus yang berwarna putih. Ketidaksempurnaan bunga pada tanaman melinjo tersebut dikarenakan bunga jantan yang terdiri dari benang sari dan bunga betina yang terdiri dari karangan bulir terpisah, sehingga pada proses penyerbukan tidak dapat dilakukan secara langsung, namun membutuhkan bantuan dari berbagai elemen seperti angin, air, hewan, dan juga manusia. Buah pada tanaman ini dikenal sebagai biji melinjo yang mana terbungkus oleh kulit luar yang berdaging. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan informasi dan kata. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.